ada A dan B. A itu adalah Anda dan B teman Anda. Sobeklah sebuah kertas yang di situ dituliskan rahasia Anda serahasia nih. Kemudian Anda menuliskan segala sesuatu yang kaitannya dengan cita-cita Anda ke depan atau prinsip Anda ataupun segala sesuatu yang kaitannya itu tidak boleh diketahui orang lain. Anda menggenggamnya dengan kuat. Tapi teman B berusaha untuk mengambil atau membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Padahal yang B itu sudah berusaha untuk merayu, kemudian mengancam atau menghardik atau menyuap. Nah, itu kira-kira Anda yang memiliki tangan memegang rahasia itu apa yang Anda lakukan? Belum? Gimana, Bu? Kira-kira bagaimana? Anda memegang sesuatu rahasia yang ada di tangan Anda. Itu dengan selaku A. Kemudian yang B itu teman Anda. Teman Anda yang B itu berusaha untuk membuka tangan Anda yang berisi istilahnya rahasia terbesar Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Tetap memegang erat-erat. Ya. Nah, itu kan pasti salah satu kaitannya dengan budaya positif yang akan kita pelajari. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu akan menggenggam dengan kuat meskipun diancam, meskipun dihadik, meskipun apa nih. Oke, lanjut. Nah, itu akan ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan heuristik kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu istilahnya paradigma ilusi kontrol. Nah, akhirnya di sini ada perubahan paradigma tersebut. Tadi berkaitan dengan tangan Anda yang Anda pegang erat-erat untuk bisa mempertahankan rahasia Anda, prinsip Anda. Nah ini. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, ternyata di sini stimulus responnya kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sekarang bukan untuk memaksa, bukan untuk mengubah, tapi memahami. Begitupun dengan anak. Anak itu punya pandangan sendiri-sendiri. Kita bukan mengubah pandangan anak, tapi kita memahami pandangan anak tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu berperilaku macam-macam, berperilaku yang luar biasa, unik. Itu mereka memiliki tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kaitannya memegang tadi, memegang genggaman erat tangan kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah sekarang menjadi model berpikir menang-menang. Menyampaikan untuk selalu berpikir positif. Begitu nih Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu apa akan kita pelajari selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita Bapak Ibu. Kemudian kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang kita pahami selama ini, termasuk saya. Nah, kemudian untuk nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi benar-benar yang namanya nilai-nilai kebajikan itu akan tercipta itu kalau sudah ada pada diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk eksplorasi pertama sudah, lanjut ke eksplorasi konsep yang kedua. Eksplorasi konsep yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini hukuman itu apa? Motivasi itu apa? Motivasi, hukuman, dan penghargaan itu apa? Restitusi apa? Akan kita lihat di sini. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal lagi, dan ada motivasi internal. Untuk yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya gini, saya terlambat sekolah, keterlambatan esok-esok gitu ya. Menghindari ketidaknyamanan. Nanti saya kalau telat akan ditegur ibu kepala. Saya kalau telat orang enak kalau kocok-kocokku. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan itu seperti ini. Aku orang telat, dia dapat ujian, dia dapat TPP. Nah, itu termasuk faktor eksternal. Nah, ini yang motivasi internal dari diri sendiri. Ini maaf. Ini motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, saya tidak terlambat sekolah untuk bisa menjadi teladan. Dan boleh berkah juga awakku dewi. Nah, itu motivasi internal. Nah, mohon Bapak Ibu kalau misalnya dari ketiga ini yang paling gitu agar kita tidak terlambat sekolah itu yang 1, 2 atau 3? 3. Jadi tetap motivasi diri sendiri itu adalah yang paling kuat. Kemudian merdeka.